Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait sengketa Pilpres 2014. Agenda sidang lanjutan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi termohon. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio mantan Hakim MK Marwar Sihaan dan juga mantan anggota KPU Syamsul Bahri. Selamat siang Pak Marwar dan Pak Syamsul. Selamat siang Mbak. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah kita sudah menyaksikan tadi sejumlah saksi yang diajukan oleh pihak termohon, yaitu dalam hal ini KPU. Nah, kalau kita pasti ingin melihat bahwa kalau kemarin kan dikatakan oleh Hakim MK bahwa kualitas saksi itu lebih penting dibanding kuantitas saksi. Nah, kali ini bagaimana kualitas saksi dari termohon? Saya ke Pak Syamsul dulu. Ya, saya rasa kalau dari termohon karena mereka dilatih ya sejak awal, mulai dari seleksi, kemudian juga ada bimbingan teknis sampai mereka melaksanakan. Jadi kalau kita lihat mereka sudah berupaya semaksimal mungkin. Tetapi perlu diingat bahwa namanya saksi, image di masyarakat seolah-olah saksi ini sebenarnya beda-beda tipis dengan orang tersangka, iya kan? Nah, akibatnya apa? Dia tidak bisa begitu lepas menyampaikan. Berarti kadang-kadang mereka kayak seperti berada di under pressure gitu juga? Saya rasa begitu, karena dia biasa, karena tidak pernah di depan kamera, tidak pernah di depan pengadilan atau hakim. Suatu ketika dia harus berhadapan, ditonton orang banyak, yang semula mungkin dia bisa sampaikan, pada saat berdiri, semuanya hilang, bisa jadi ya. Jadi apakah itulah. itu kemudian mempengaruhi, apakah terlihat sekali, jangan sampai juga karena groginya itu kemudian mereka jadi tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau tadi Bapak melihatnya bagaimana? Kalau saya melihat ada sebagian besar bahkan ya, sebagian besar mereka tidak seperti mungkin apa yang sebenarnya dia lakukan, sampaikan apa adanya. Tapi ada hal-hal tertentu yang seringkali saya lihat mereka ada keraguan-raguan. Akibatnya apa? Hakim maupun penasihat hukum itu ragu-ragu juga. Dan dia berupaya, memang kemampuan mereka untuk bisa menggali dengan baik. Tadi sudah ditunjukkan oleh para hakim maupun oleh para penasihat hukum. Kalau Pak Marwar melihat kualitas saksi yang diajukan oleh termohon ini? Ya, saya kira jauh lebih baik lah ya. Tetapi yang paling penting saya kira memang mereka menguasai data. Jadi kalaupun ada sedikit demam panggung seperti biasanya kalau pada awal, dan mungkin dalam hidup seseorang itu hanya sekali dia tampil di depan pengadilan seperti itu, dan under pressure dalam arti kalau dia slip itu bisa juga di-press dari pihak pemohon misalnya bahwa dia melakukan sumpah palsu. Tetapi saya lihat tadi tidak sampai segitu, meskipun ada yang sedikit banyak grogi, tetapi yang penting dia menguasai data sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang ingin dikatakannya. Dan menurut saya jauh lebih baik kondisi mereka ini dibanding saksi dari pemohon hari Jumat yang lalu, saya kira. Kemudian kalau dari kualitas kesaksiannya juga kan kita harus bahwa ternyata ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa data-data yang disampaikan oleh pemohon yang mereka sampaikan pada persidangan sebelumnya itu kali ini terbantahkan seperti itu. Pak Syamsul? Ya, ini kita melihatnya kan harus secara utuh. Disinilah kearifan dan diuji para hakim kita. Karena apa yang diutarakan dengan apa yang tersirat dan yang tersurat itu harus terus dimaknai dengan kepala dingin, ya, sesuai dengan perundang-undangan, sehingga apa yang terjadi kesimpulannya pun tidak berbeda dengan yang diharapkan. Ya. Kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa demam panggung atau demam di peradilan, karena sistem di negara kita itu setiap saat orang itu memang di bidang hukum sudah dilatih untuk dicurigai dulu. Sehingga apa yang terjadi, walaupun dia tidak salah, karena sudah dicurigai, orang itu berupaya untuk melakukan penolakan. Nah, kalau sudah terjadi penolakan, akibatnya apa yang terjadi? Ini Pak Marwar, mungkin kita kurikulum di Fakultas Hukum, saya rasa perlu kita benahi. Karena kita tahu juga, di samping itu satu, yang kedua, kalau kita lihat sekarang sudah berbicara masalah kuantitatif, data. Kalau kita bicara data, maka kita bicara matematik. Padahal di Fakultas Hukum tidak pernah dipelajari matematika. Sementara tadi banyak kayak pertanyaan yang kemudian berkaitan dengan kuantitatif, mengecek data seperti itu. Pak Marwar, kalau Bapak tanggapannya? Ya, saya kira kalau misalnya kita menilai persidangan ini dan dalam tahap pemeriksaan saksi ini, sebenarnya kita harus melihat tetap fokus terhadap permohonannya. Jadi yang didalilkan itu
dan apa alasan-alasannya serta apa yang dimohonkan, ini tetap seharusnya menjadi pedoman bagi para pihak gitu. Tetapi saya lihat KPU lebih siap dia, karena dia mungkin di samping mengawal atau bukan mengawal lah, melaksanakan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dia menguasai data dan juga dia mempelajari permohonan dari pemohon itu sehingga dia arahnya jauh lebih jelas. Tapi kan memang juga logikanya bahwa sudah pasti KPU yang lebih menguasai karena mereka yang memiliki data itu. Iya, tapi tentunya misalnya dari sudut pembuktian, kalau saya melihat bahwa para pemohon kurang fokus, kurang konsisten di dalam permohonannya. Di satu sisi awalnya dia mengatakan bahwa secara kuantitatif bisa menggeser perhitungan dilakukan pemilu. Tetapi tampaknya dia tidak bisa menggeser dari sepanjang saksi yang gelombang pertama telah dihadirkan, tampaknya belum. Baik. Bahkan mendekati juga menurut saya. Nah, kita nanti akan mungkin membahas singkat apa-apa keterangan saksi yang tadi sudah ditampilkan, yang kita sudah saksikan bersama-sama juga. Nanti di segmen berikutnya pemirsa kami akan segera kembali.